Iljamul awam itu mengendalikan orang awam an ilmil kalam, dari ilmu kalam. Maksudnya ya orang harus sadar diri. Jadi kalau memang ingin belajar ya belajar, tapi kalau setengah-setengah tidak, mending tidak usah sekalian, biar tidak kacau. Baik. Cuma memang berfilsafat itu ada banyak halangannya. Saya kasih contoh 3, itu beberapa halangan berfilsafat yang sering sekali hari ini kita temui. Yang pertama apa? Ada istilah herd instinct. Herd instinct itu insting kerumunan. Kita itu cenderung tenggelam oleh kerumunan. Yang lain ke utara, kita ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Jadi kita khawatir ditinggalkan oleh support group kita yang mensupport kita, masyarakat sekeliling kita. Akhirnya kita lebih milih mengalir saja, ikut yang lain. Nah, ini membuat orang jadi tidak kritis. Jadi yang lain ikut ngaji filsafat, ikut juga ngaji filsafat. Ditanya kenapa kok ikut, tidak tahu, asik aja. Ini jenis herd instinct namanya. Jadi insting kerumunan, ya karena manusia itu makhluk sosial, dia khawatir kalau ditinggalkan circle-nya. Padahal circle-nya tidak selalu benar. Nah, filsafat kan menyuruh kritis. Yuk jangan ikut saja, ya kalau memang kelompokmu bagus, baik, benar, ikuti. Kalau tidak, ya tinggalkan saja, tidak usah ikut. Tapi kan kita takut loh, kalau saya ditinggalkan mereka, gawat Pak, saya kan tidak bisa hidup sendiri. Ini tantangan bagi filsafat. Yang kedua, yang sering menghalangi kita berfilsafat itu partisan mindset. Cara berpikir partisan, kelompokku dan kelompokmu, kita dan mereka, minna wa minhum. Biasanya partisan mindset itu kan dilanjutkan berpikir hitam putih. Aku yang pasti benar, mereka yang pasti salah. Aku yang pasti baik, mereka yang pasti buruk. Aku yang pasti hebat, mereka yang pasti tidak hebat. Ini yang dimaksud mental partisan, mindset partisan. Jadi isinya adalah we are right, they are wrong. Mentalitas us and them, kita dan mereka. Kita seringkali pakai logik ini, circle kita atau circle mereka, kelompok kita atau kelompok mereka, pilihan kita atau pilihan mereka. Nah, itu partisan mindset. Karena saya sudah terlanjur milih, sudah terlanjur berkubu, ya mati-matian harus saya bela kubu saya. Nah, baik atau benar tetap harus saya bela, salah pun saya bela. Ini namanya partisan mindset. Tentu saja jadi tidak kritis. Kemudian yang ketiga, gandengannya partisan mindset itu arogan mindset. Arogan mindset itu nganggap diriku penting, nganggap diriku lebih hebat dari yang lain, aku lebih pintar dari yang lain. Kita ingin menunjukkan diri kita selalu benar. Kita tidak mau disebut tidak tahu, tidak paham, atau salah. Karena aku ini hebat. Begitu terbukti salah, kita ngeyel. Cari-cari alasan biar tetap benar. Yo nanti paling mentoknya, saya kan juga manusia biasa, bisa salah. Ini mesti, pokoknya orang iso salah pokoknya. Aku harus selalu hebat. Ini namanya arrogant mindset. Makanya pernah saya bilang, justru orang yang suka ngeyel, dia harus selalu benar, malah bukan cirinya filsafat.
Jadi filsafat itu ya dia keberpihakannya bukan pada egonya tapi pada kebenaran. Meskipun sebenarnya tidak cocok sama saya, bukan selera saya, tapi kalau benar ya saya akui kamu benar. Nanti banyak orang yang arogan. Ya mungkin ada juga yang arogan mindset atas nama filsafat. Wah, saya sudah ikut ngaji filsafat sudah ratusan sesi, mosok dikalahkan debat sama anak kecil gini, enggak usah lah. Terus kamu ngoyel, enggak bisa dikalahkan. Ini namanya arogan mindset. Jadi, yo kalau ada kalian 3 halangan ini biasanya ya sulit memang untuk berfilsafat. Herd instinct, partisan mindset, atau arrogant mindset. Orang yang arogan, partisan, dan tenggelam dalam kerumunan susah untuk berfilsafat. Karena 3 situasi ini membuat orang tidak kritis. Dan ini tidak simpel, agak berat. Karena yang pertama kita makhluk sosial, kemudian kita itu selalu ada dalam pilihan-pilihan sosial, dan yang ketiga kita itu selalu merasa diri kita penting. Rata-rata orang menganggap aku yang paling penting, seolah-olah dunia itu ya muternya di sekitarku saja. Banyak orang berpikirnya begitu. Seolah-olah kalau saya tidur, dunia ikut tidur. Kalau saya bangun, dunia baru bangun lagi. Banyak orang merasa dirinya sehebat itu. Baik, oke ya. Ini nanti kita sambungkan hubungannya apa dengan agama dan filsafat nanti ya. Nah, pada akhirnya kita sudah kenal apa itu filsafat dan kenal cara beragama. Ketika filsafat bertemu agama, ini yang sering ditakutkan banyak orang, nanti agamanya kacau, nanti keimanannya rusak dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya ada banyak wajah, ada banyak pola pertemuan filsafat dan agama ini. Ini saya pakai istilah pola pertama namanya natural theology, yang kedua teologi, yang ketiga sekuler, yang keempat analitik, yang kelima emansipatif, dan yang keenam mistik. Jadi apa sih yang dilakukan filsafat ketika bertemu agama yang banyak ditakuti oleh banyak orang? Yang pertama namanya natural theology. Natural theology itu filsafat dengan perspektifnya sendiri yang rasional, sistematis, mendalam, menemukan kebenaran-kebenaran religius. Ini namanya natural theology. Jadi kalau di yang pertama ini orang menggunakan akalnya dulu untuk menemukan kebenaran-kebenaran religius. Makanya ini pakai istilah natural theology. Kemarin waktu filsafat hubungan agama dan ilmu itu kan ada juga istilah natural theology. Ketika wawasan-wawasan kefilsafatan, keilmuan dipakai untuk membuktikan kebenaran agama. Kalau agamanya sendiri kan biasanya pakai dalil, pakai argumen keimanan. Nah, kalau natural theology ini ya menggunakan akal budi untuk membuktikan benarnya agama. Tidak diawali dari keimanan, tapi diawali dari rasa ingin tahu. Ini namanya natural theology. Ya kalau di yang pertama ini hasilnya bisa cocok dengan keimanan, ada pula beberapa yang tidak sesuai, tidak cocok. Ini di yang pertama. Jadi filsafat melakukan gayanya sendiri, perspektifnya sendiri untuk menemukan kebenaran. Ada yang kedua. Kalau yang kedua ini gaya teologi. Gaya teologi itu orang, kalau dalam Islam ada istilah ilmu kalam.
Kalau di model kedua ini, filsafat hadir untuk membenarkan dan mendukung keimanan. Jadi filsafat merasionalkan, melakukan rasionalisasi kadang-kadang. Ini gaya teologi. Kalau di yang kedua ini, imanmu aman insya Allah, kalau kalian takut. Jadi itu yang dilakukan para mutakallim. Gaya iman yang didukung oleh filsafat. Ini di abad tengah terkenal sekali gaya kedua ini. Orang sering pakai istilah filsafat yang mengabdi pada agama. Jadi kalau yang pertama tadi kan filsafat jalan sendiri, yang hasilnya bisa ketemu bisa tidak dengan agama, tapi biasanya ketemu karena kebenaran akal dan kebenaran wahyu itu kan sama-sama dari Tuhan. Kalau di yang kedua pasti aman karena diawali dari keimanan yang dibuktikan secara rasional. Kalau yang ketiga gaya sekuler. Kalau gaya sekuler sudahlah, biarkan jalan sendiri-sendiri. Misalnya ada pendapatnya Immanuel Kant yang bilang filsafat memberi ruang pada agama. Alasannya apa? Dipikir sampai seperti apapun, dalam agama banyak pandangan-pandangan yang sangat metafisik, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka ya sudahlah, kasih ruang untuk agama sendiri. Nah ini mungkin kalau hari ini mirip gaya sekuler. Jadi ya agama, filsafat ya filsafat. Yang satu kepuasan intelektual, yang satu kepuasan religius. Tidak ketemu juga tidak apa-apa, tidak sama juga tidak apa-apa. Nah ini kayak kalian misalnya begitu masuk masjid, wah jadi orang soleh, nanti keluar masjid kumat lagi. Ya, kamu tidak mau disebut sekuler, tapi ya kamu gayamu sekuler. Jadi kalau di masjid sujud nangis-nangis, tobat, nanti balik ke kantor korupsi lagi. Baik, ini gaya sekuler namanya. Ada yang keempat, gaya analitik. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kampus. Filsafat jadi sudut pandang untuk menganalisis fenomena keberagamaan. Jadi dianalisis, oh kalau orang beragama ini cara berpikirnya begini, perilaku hidupnya begini, itu dianalisis. Kalau yang agama ini lebih menghargai waktu. Oh, kalau yang ini emosinya sangat luar biasa. Oh, kalau yang ini lebih santai. Kalau ini analisis. Yo skripsinya anak-anak mahasiswa jurusan agama itu kan gaya analitik ini. Dia ada di luar medan, di luar gelanggang, mengamati perilaku-perilaku, mengamati sikap-sikap, mengamati kebiasaan-kebiasaan, fenomena-fenomena, terus dijelaskan. Ini gaya analitik namanya. Nanti ada gaya emansipatif. Gaya emansipatif ini agak kritis. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas beragama. Gaya emansipatif itu mungkin agak nyelekit, agak tidak enak, tapi sebenarnya tujuannya emansipasi. Emansipasi itu biar kita lebih baik. Misalnya orang kritik kita, loh katanya jadi orang beragama, tapi kok kelakuannya begitu. Ini kan diingatkan. Katanya cinta damai, kok tiap hari ngamuk terus, kok tiap hari, ya itu diingatkan. Katanya kasih sayang, disinggung sedikit tersinggung, marah-marah. Ini gaya-gaya kritis seperti ini namanya gaya emansipatif. Jadi yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa keberagamaan kita bagus saja, begitu iya ya ada kurangnya gitu. Nah ini gaya emansipatif. Ada yang terakhir gaya mistik. Kalau di gaya mistik ini filsafat hadir untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan itu kan sesuatu yang sangat privat, batin. Cuma kan ada kalanya perlu diceritakan.
perlu disampaikan meskipun tidak mudah. Di situ filsafat hadir membantu untuk menguraikan, untuk memahamkan pengalaman yang sedang dirasakan. Jadi buku-buku filsafat mistik, buku-buku tasawuf falsafi, kalau dalam Islam itu jenis yang terakhir ini, menggunakan filsafat untuk menguraikan penghayatan dan pengalaman keagamaan. Jadi ada 6 jenis peristiwa yang terjadi ketika filsafat bertemu agama. Dari 6 ini yang mungkin bisa agak bersinggungan, ya, mungkin bahasa kita tadi agak menggoyang keimanan kita, ada di yang pertama. Itu pun tidak semuanya, mungkin sebagian kecilnya saja. Di yang kedua aman agama kita. Di yang ketiga jalan sendiri-sendiri, aman, tidak bersinggungan. Di yang keempat analitik, malah di luar gelanggang, cuma menjelaskan fenomena saja. Di yang kelima juga sifatnya mengkritik untuk perbaikan. Di yang keenam sebagai alat untuk menjelaskan. Jadi kalau ada yang tanya sejauh mana filsafat bisa menggoncang keimanan kita, ya paling kalau dari situ ya prosentasenya sangat kecil. Baik, kita lanjutkan lagi biar tuntas ya. Ada satu teori yang bilang begini, bahwa agama dan filsafat itu bisa saling mendukung. Apa yang bisa diberikan oleh agama pada filsafat? Yang pertama, agama bisa memberikan inspirasi, bahan tentang kebenaran pada filsafat. Yang kedua, agama bisa memberi argumentasi, tentu saja argumentasi religius, berdasarkan teks, berdasarkan pengalaman keagamaan, berdasarkan fenomena keagamaan. Yang ketiga, agama bisa memberi orientasi berpikir. Filsafat itu kan kalau tadi inquiry, hakikatnya kan alat. Alat itu dipakai untuk tujuan apa? Nah, itu agama bisa memberi orientasi. Alat akal kita yang canggih itu kamu bawa ke sini loh. Kamu pakai untuk hal-hal yang positif ini loh. Itu agama bisa membantu. Jadi biar jelas tujuan dan arahnya. Dan yang terakhir tentu saja agama memberi banyak wawasan pada filsafat. Akal kan banyak keterbatasan-keterbatasan. Sepinter apapun orang, tidak ada orang yang tahu segalanya. Tidak ada orang yang sepinter Google atau ChatGPT. Kalau dari sisi ini mungkin kita mulai kalah dengan mesin. Nah, agama memberi informasi-informasi sehingga kita wawasannya luas. Jadi jangan dikira agama tidak memberi apa-apa ketika bertemu filsafat. Ada banyak yang diberikan. Tadi loh, inspirasi tentang kebenaran, argumentasi, mungkin dari nas, mungkin dari fenomena, mungkin dari pengalaman keagamaan. Yang ketiga orientasi. Dan yang keempat bahan wawasan. Kemudian sebaliknya, apa yang diberikan filsafat pada agama, yang diberikan juga banyak. Tadi memberikan pemahaman. Sering saya jelaskan, beriman plus paham itu tentunya lebih kuat daripada iman saja tapi tidak paham. Maka penjelasan-penjelasan rasional itu tambah mantep. Ya saya yakin Tuhan itu ada misalnya, mantep. Tapi dengan melihat banyak bukti rasional, coba kita cek di alam semesta. Alam serapi ini kalau tidak mungkin kan terjadi secara kebetulan. Kalau tidak ada Tuhan tidak mungkin. Berarti Tuhan memang ada. Ini kan contoh argumen rasional. Semula kita percaya saja, sekarang percaya plus ada argumennya. Jadi tambah mantap. Itulah. Misalnya kalian, saya pokoknya percaya 100% padamu.
Alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu kan biasa. Tapi alasannya apa? Saya tahu karena nggak mungkin kamu berkhianat. Alasannya yang pertama, kamu tergantung padaku. Kamu kalau berangkat kuliah ya pakai motorku, akhir bulan ya utang padaku. Misalnya, loh kayak gini kan ada argumennya. Ketika ada argumennya, kamu lebih mantap. Tapi kalau sekedar percaya, ya bisa. Tapi kalah mantap dengan yang punya argumen kuat. Di situ gunanya filsafat masuk, memberikan pendasaran rasional. Makanya dalam beragama kadang-kadang kita diminta untuk sangat dalam sampai level hikmah. Level hikmah itu kan level filosofis, level falsafah. Biar apa? Tambah mantep. Yang kedua, filsafat memberi fungsi kritis. Karena sering orang beragama itu justru terjebak pada pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dia sulit membedakan ini agama, ini tafsirku atas agama. Ini Al-Quran, ini pemahamanku atas Al-Quran. Nah, ini yang bisa mengkritisi pembedaan gini ya masuknya lewat filsafat. Al-Qurannya pasti benar, tapi pemahamanku bisa keliru. Nah, ini namanya fungsi kritis. Kita sering terjebak pikiran kita sendiri atau pikiran kelompok kita seolah-olah sama sakralnya dengan agamanya, sama sakralnya dengan nasnya, padahal ada jarak. Ini yang orang sering salah paham. Nah, filsafat mengklarifikasi itu. Oh ya, ayatnya sih begini. Itu tadi kan cuma penafsiranmu saja. Penafsiranmu bisa pas, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, filsafat bisa jadi jembatan kontekstualisasi. Ayatnya bunyinya begini, ajaran agamanya begini, sementara situasi di masyarakat sekarang begini. Bagaimana menerjemahkan ajaran itu sekarang? Nah, itu kita perlu melakukan ijtihad, mendayagunakan akal kita. Yang terakhir, filsafat jadi perangkat refleksi muhasabah. Loh, kalau akal kita tidak main sama sekali, agama juga tidak bisa kita pahami. Kita juga tidak bisa ngukur kita sudah tepat apa belum. Jadi ini beberapa ilustrasi dukungan filsafat pada agama. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya sama-sama saling mendukung. Agama pada filsafat, juga filsafat pada agama. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada pertanyaan begini, sering ditanyakan pada saya. Kenapa sih ada orang yang masih saja melarang filsafat? Sekarang saya agak ganti posisi ya, seandainya saya mereka yang melarang filsafat. Termasuk beberapa agamawan. Yang pertama, setelah saya baca banyak sekali argumen-argumen, sebenarnya ada beberapa alasan positif, meskipun ada juga yang perlu dikritisi. Ada alasan positif apa? Proteksi yang pertama. Proteksi itu ada niat baik, melindungi umat, melindungi orang beragama agar tidak sibuk belajar filsafat terus malah kacau agamanya. Jadi ada niat baik itu sebenarnya, ingin melindungi, ingin memproteksi. Ini kita husnuzon dulu ya, versi awal. Jadi ya terima kasih kan mereka perhatian pada kita. Imam Ghazali pernah nulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an Ilmil Kalam, dari ilmu kalam. Maksudnya ya orang harus sadar diri. Jadi kalau memang ingin belajar ya belajar, tapi kalau setengah-setengah tidak, mending tidak usah sekalian, biar tidak kacau. Nah, ini aspek proteksi. Yang kedua, aspek priority. Aspek priority itu iya, filsafat itu baik, filsafat itu penting, tapi dia tidak nomor satu. Dia tidak fardu ain, Kak.
Di beberapa ulama disebut filsafat itu hanya fardu kifayah kok. Tidak harus semuanya jadi ahli filsafat, nanti malah ruwet dunia ini. Wayal kafe itu kan ya malah susah. Semuanya filsafatan, tidak ya sebagian. Kalau sudah banyak, beberapa sudah ahli filsafat, ya sudah, tidak harus semuanya. Jadi sifatnya fardu kifayah. Priority itu ada yang lebih penting, jangan didahulukan yang ini dulu. Ya nanti kalau yang lebih penting beres baru ini. Ya kalau bagi agamawan yang lebih penting itu mungkin akidahnya, mungkin ibadah dasarnya dan lain sebagainya. Itu argumen positif kedua. Argumen ketiga, kapasitas. Nah ini kalau di Ibn Rus juga disebut kapasitas itu. Manusia itu ada yang levelnya khotobiyun, ada yang jadaliyun, ada yang level hikmah. Jadi memang filsafat itu perlu keterampilan khusus, keahlian yang agak mendalam, yang tidak semua orang mampu. Maka ayo mengukur diri, di aspek kapasitas namanya. Ayo sadar, wah saya belum nyampe kalau ke sana, nanti dulu itu. Nah, ini namanya kapasitas. Jadi wong doa sholat saja saya belum hafal, Pak. Nanti kalau filsafat sholat nanti dulu ya, Pak. Itu saya belum mampu. Ini urusan kapasitas dan prioritas tadi. Jadi ada alasan-alasan ke sana. Nah, ada pula alasan yang ini biasanya tidak disadari, point of view dan interest. Ada kepentingan sehingga point of view, sudut pandangnya terbatas. Hanya melihat ini saja. Misalnya, dari sekian banyak pikiran-pikiran para filosof, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang cocok dengan agama, ada yang tidak cocok dengan agama. Diambil yang tidak cocok dengan agama saja. Diambil yang ateis-ateis saja, terus disimpulkan berarti filsafat itu mesti ateis. Ini namanya sudut pandang yang reduktif. Jadi menilainya kurang utuh, hanya melihat sisi negatifnya. Apalagi terus ada interest-interest, kepentingan-kepentingan, persaingan-persaingan. Misalnya zaman dulu ada fase di mana banyak sekali ulama tidak suka dengan aliran Mu'tazilah setelah terjadi peristiwa Mihnah. Ketidaksukaan pada Mu'tazilah itu terus mengimbas pada pandangan semua aliran ilmu kalam itu, apalagi yang menggunakan filsafat itu terus dianggap sesat semua. Nah, ada kepentingan ini kemudian jadi ada konflik, kemudian argumennya didramatisir bahwa semua pikiran ilmu kalam, semua pikiran filsafat itu kacau. Nah ini interest. Ada lagi yang terakhir, saya tidak tahu apa masih ada yang terakhir ini. Nanti coba teman-teman googling ya. Ada istilah filosofobia. Filosofobia itu fobia filsafat. Kalau di penjelasannya sih fobia filsafat itu ada orang yang mengalami trauma-trauma tertentu dengan filsafat atau salah paham tertentu tentang filsafat sehingga dia alergi pada filsafat. Setiap dengar kata filsafat itu bayangannya neraka terus itu. Bayangannya. Jadi itu filosofobia. Bayangannya pokoknya rusak, semuanya hancur, ngeyel, kacau, dan lain sebagainya. Itu filosofobia. Mungkin kalau ada waktu kita bahas ini ya. Ada istilah-istilah, ada istilah filosofobia, ada istilah anti filosofi dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang berargumen seperti ini.